sebenarnya 75% dari populasi manusia itu tuh pernah setidaknya satu kali dalam hidup, seumur hidupnya dia kena wasir. Oh iya. Mungkin dia nggak tahu gitu. Nggak aja kali ya. Iya, nggak aja. Bisa jadi juga saya pernah ya, cuman nggak gitu ya. Iya. Bedanya sama varises apa dong dok kalau kayak gitu, antara ambeien dengan varises? Tadi kan doksan beda letak sih. Kalau ambeien letaknya di area anus, kalau varises letaknya bisa di mana aja. Oke, seberapa bahayanya sih dok ambeien itu? Atau ini bisa penyakit yang bisa hilang secara sendiri atau ya penyakit yang tidak perlu kita terlalu khawatirkan? Sebenarnya sih nggak perlu terlalu khawatir sepanjang ini kita sudah tahu pasti ambeien gitu. Takutnya kan ini bukan ambeien gitu kan. Benar. Nah kalau misalnya kita tadi ya baru pertama kali, apalagi kalau umurnya udah tua di atas 50, apalagi kalau ada riwayat keluarga yang keluarga saya tuh banyak yang kanker misalnya gitu ya. Itu tuh harus sangat hati-hati. Jadi begitu buang air besar berdarah, lebih baik cek dulu ke dokter apakah ini benar merupakan hanya ambeien atau merupakan gejala dari kanker gitu. Terus kalau ditanya berbahaya tidak, sebagian besar sih kalau ambeien ya ini sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Jadi tidak ada pengalaman doksan menangani pasien yang penyakitnya sudah berbahaya yang awalnya tuh gejalanya dari ambeien dulu gitu loh, terus meningkat jadi penyakit yang lebih. Tergantung ambeiennya sih. Ambeien itu kan ada gradasinya, ada grade-nya, ada stadiumnya. Oh gitu. Bisa naik kelas. Ada 4 kelas. Jadi tergantung pintar atau enggak ya. Rapotnya banyak merah atau enggak. Rapotnya banyak merah. Tapi ini biasanya yang luar ya, yang eksternal. Itu kalau tingkat pertama anak TK lah gitu ya. Gitu tuh benjolannya cuman dikit banget, hampir nggak ada dan tidak terlalu mengganggu. Nah yang ini biasanya akan hilang sendiri. Jadi sebenarnya 75% dari populasi manusia itu tuh pernah setidaknya satu kali dalam hidup, seumur hidupnya dia kena wasir. Mungkin dia nggak tahu gitu. Nggak aja kali ya. Iya, nggak aja gitu. Bisa jadi juga saya pernah ya, cuman nggak gitu ya. Iya, karena kan jarang ya ada orang yang habis pup diliatin dulu pupnya gitu kan. Benar. Iya ada darah nggak? Itu pertama. Kedua, darahnya belum tentu banyak. Kadang-kadang darahnya sedikit sehingga kalau orangnya langsung siram toiletnya ya nggak ketahuan. Atau mungkin gitu kan. nggak juga paling darah dari mana ini ya gitu, atau darah luka kali ya. Nah, itu kan stadium 1. Stadium 2 dia sudah mulai ada benjolan. Tapi benjolannya nggak perlu dibantu dengan tangan. Kalau dia udah selesai basuh, udah selesai bersih-bersih, dia masuk sendiri benjolannya. Stadium ketiga, ini anak SMP lah ya. Itu tuh benjolannya udah keluar, tapi nggak bisa masuk sendiri kayak stadium 2. Dia mesti dibantu dengan jari didorong ke untuk atas bisa masuk. Untuk dia bisa masuk kembali. Nah kalau stadium 4 nih anak SMA nih udah canggih udah mau gitu masuk kuliah bentar lagi ya. Iya, itu udah nggak bisa diapa-apain lagi, mau didorong pun dia nggak mau masuk. Nah banyak orang yang tidak mengubah gaya hidupnya karena sebenarnya ini kan penyakit ini tuh erat sekali dengan gaya hidup. Nah kalau gaya hidupnya gitu-gitu aja, ya otomatis dia akan naik kelas terus. Dari stadium 1 naik ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 gitu. Nah kalau udah sampai di stadium 4, ya terpaksa harus operasi. Sebenarnya optionnya banyak sih. Tapi yang jelas sudah nggak bisa diobatin sendiri dan sudah nggak bisa dengan obat minum atau obat oles. Biasanya itu udah harus ke spesialis bedah, entah pisau bermain atau jarum bermain. Jarum bermain. Pilihan katanya cakep nih doksan nih ya. Tapi yang paling sering doksan temuin pasien mengalami ambeien itu udah nyampe stadium mana yang paling banyak umumnya? Antara 1 sampai 3 sih. Tapi saya pernah dapet yang 4. Artinya masih rendah lah ya. Banyak juga sih yang 4. Tapi umumnya berarti yang dokter Santi temui itu orang-orang terkena ambeien gara-gara apa biasanya dok? Gaya hidupnya berantakan kah atau gimana?
Gaya hidup itu tuh penting. Terus larinya banget. pasti ke makanan ya. Ih, pinter loh. Udah nembak nih pasti dokter. Coba kita tes ya, sahabat Sonora pasti setuju nih ya. Kita bikin kuis dadakan buat Mas Sony gitu kan. Gaya hidup, pola makan dulu deh. Gaya hidup kan banyak, ada makan, ada olahraga, ada tidur, ada stres gitu kan. Kita pola makan dulu karena kan Mas Sony udah sebut pola makan. Pola makan seperti apakah yang meningkatkan resiko untuk terkena ambeien? Gak seimbang pola makannya. Terus sayuran jarang dimakan, jarang disentuh. Buah-buahan gak pernah ya kan. Goreng-gorengan juga kan. Goreng-gorengan iya juga. Iya. Bener loh. Kalau teori mah pinter saya, kalau prakteknya Enggak, kita jangan jangan bertanya praktek. Nanti buka aib sendiri gitu ya. Baik aib yang di sana maupun aib yang di sini. Oke, kita sudah mampir ke WA nih. Ini tadi yang pertama kali saya katakan yang pertama kali saya tanyakan, ambeien bisa sembuh sendiri. Jadi jawabannya benar. Benar, bisa sembuh sendiri kalau dia grade-nya belum sampai grade 3 atau 4. Ada syarat dan ketentuannya ternyata. Syarat dan ketentuannya berlaku. Asalkan grade 1 dan grade 2. Kalau grade 3 dan grade 4 nggak bisa sembuh sendiri. Kalau grade 3 mungkin bisa sembuh sendiri, tapi kalau grade 4 biasanya selalu ada yang luar biasa ya. Biasanya membutuhkan bantuan dokter. Yang grade 1 sama grade 2 itu kan berarti kalau grade 1 kan hampir nggak ada benjolan. Grade 2 ada benjolan, tapi dia masuk sendiri. Nggak usah didorong. Itu benar-benar bisa sembuh sendiri tanpa diolesin obat gitu, bisa ya? Kalau mau cepet ya dibantu. Ada obat dokter, ada obat yang herbal. Kalau gitu sembuh sendiri butuh text time juga ya? Lebih lama. Berapa hari biasanya kalau sembuh sendiri itu? Tergantung seberapa parahnya. Kalau parah mungkin bisa 1-2 minggu. Kalau nggak parah beberapa hari sampai 1 minggu. Oh, oke. Kalau dibantu sama obat berarti bisa lebih cepat. Seminggu gitu bisa beres ya? Kayak belum sampai seminggu pun bisa kalau dia ringan banget dan dibantu dengan obat-obatan. Ada obat minum, ada obat oles, ada yang dari kimia ya, maksudnya yang obat pabrik, ada juga obat yang di dapur. Iya, bisa diminum, bisa dioles. Mau yang mana dulu? Sama-sama baik ya? Sama-sama baik atau ada bedanya? Agak susah menjawabnya karena obat herbal belum sampai saat ini nih di Indonesia tuh belum banyak penelitian yang memberikan berapa sih dosisnya. Misalnya teh jahe, jahenya berapa gram, jahe yang berapa tua gitu kan. Jahe kan ada jahe muda, jahe tua gitu kan.